Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film tentang para remaja yang rela mengikuti sebuah eksperimen demi mendapatkan banyak uang. Awalnya eksperimen yang mereka lakukan berjalan tanpa adanya masalah, tetapi semakin tinggi level eksperimen yang mereka jalani, semakin tinggi pula resiko yang harus dihadapi, bahkan ada orang lain yang mati karena eksperimen tersebut. Lalu apakah para remaja ini bisa melewati seluruh eksperimennya? Wis, ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali ketika seorang mahasiswa di sebuah universitas sedang melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Para dosen dan satpam yang mengetahui hal itu pun segera menuju ke lantai atas untuk menyelamatkan anak itu. Tetapi sayangnya ketika mereka tiba di sana, anak itu justru melompat dan film pun baru saja dimulai. Profesor Nica yang saat itu sedang mengajar di kelas menjelaskan bahwa insomnia merupakan gangguan pikiran yang membuat seseorang sulit tidur karena merasa stres dan terlalu cemas akan suatu hal. Pada kasus tertentu, gejala insomnia dapat menjadi lebih ekstrim ketika penderitanya kekurangan waktu tidur hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Pada umumnya, jika kita tidak tidur selama 1-2 hari, maka keadaan mental kita akan mulai terganggu. Dan jika hal itu berlanjut hingga hari ketiga, kelima, atau bahkan lebih, maka gejala yang lebih ekstrim dapat terjadi pada diri kita, seperti halusinasi, mendengar suara-suara aneh, dan lain-lain. Kemudian scene beralih ke seorang siswi bernama Jane yang menceritakan bahwa ia pernah tidak tidur selama 3 hari ketika ia masih duduk di kelas 9 SMP. Semenjak kedua orang tuanya meninggal karena dibunuh oleh penjahat, Jane dan adiknya yang bernama Jun pun pindah ke rumah neneknya. Di sana ia selalu cemas dengan keamanan rumah, sehingga ia sering memeriksa kunci untuk menenangkan dirinya sendiri. Tiap kali Jane tidak bisa tidur, ia akan terus belajar hingga jam 2 pagi, dan ketika jam 3 pagi, Jane harus pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan yang ia gunakan untuk berjualan makanan. Suatu hari, Jane mendapatkan sebuah surat tentang biaya keterlambatan pembayaran pinjaman rumah sebesar 728.000 baht atau sekitar 317 juta rupiah. Ia kemudian menceritakan semua permasalahan itu pada Profesor Nica dan berniat keluar dari universitas kedokteran tersebut agar ia bisa mencari pekerjaan dan mendapatkan uang untuk membayar seluruh hutangnya. Tetapi karena Profesor Nica tak ingin kehilangan salah satu siswi terbaiknya, ia pun menyuruh Jane menghubungi sebuah perusahaan farmasi Jerman bernama Weimerer yang saat itu sedang mencari sukarelawan untuk eksperimen dalam pembuatan obat baru. Singkat cerita, Jane akhirnya menerima tawaran dari Profesor Nica dan bertemu dengan direktur dari perusahaan Weimerer yang bernama Hans Miller. Hans kemudian menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang menjalankan sebuah eksperimen bernama The Deep yang terdiri dari 3 level. Setiap level memiliki durasi yang berbeda-beda setiap orangnya. Dalam eksperimen itu, seseorang akan diminta untuk tidak tidur selama beberapa hari agar mereka bisa menghasilkan suatu hormon bernama serotonin yang dapat digunakan untuk mengobati penderita penyakit mati otak. Semakin tinggi levelnya, maka hormon serotonin yang dihasilkan akan semakin terkonsentrasi dan semakin banyak pula bayaran yang akan didapatkan. Pada akhirnya, Jane pun memutuskan untuk ikut dalam eksperimen Deep Level 1 dan ia akan mendapatkan bayaran sebesar 100.000 baht atau sekitar 43,5 juta rupiah. Setelah menandatangani surat persetujuan, Hans kemudian menanamkan sebuah microchip kecil yang akan mengambil hormon serotonin dari otak Jane. Selain itu, Jane harus memakai sebuah jam khusus yang dapat mendeteksi detak jantung dan menghitung jumlah serotonin yang telah didapatkan. Jika jam itu menunjukkan angka 100%, maka tugas Jane telah selesai dan ia akan mendapatkan uangnya. Sebelum Jane pergi dari tempat itu, Hans sempat mengingatkan pada Jane bahwa ia harus merahasiakan semua hal tentang eksperimen tersebut. Dan ia juga tidak boleh tidur sama sekali, karena jika Jane tertidur lebih dari 60 detik atau sekitar 1 menit,
microchip yang ada di dalam tubuh Jane mungkin saja akan mengalami konsleting yang dapat menghentikan jantungnya. Seperti biasa saat Jane sedang belajar, tiba-tiba ia mulai merasa cemas sehingga ia pun mencoba mengecek kondisi neneknya. Namun betapa terkejutnya ketika Jane melihat bahwa neneknya terbaring di lantai dan tak bergerak sedikit pun. Rupanya si nenek baik-baik saja dan ia hanya mencari gigi palsu miliknya yang tak sengaja jatuh ke bawah tempat tidur. Meski neneknya suka ngeprank, Jane tetap menyayanginya karena hanya si nenek dan Junlah satu-satunya keluarga yang ia punya saat ini. Tak lama kemudian Jane melihat bahwa Jun datang bersama seseorang pria yang membawa mobil sehingga ia pun memarahinya karena tak membalas chat WA dan pulang terlalu malam. Mereka berdua sempat bertengkar hingga akhirnya Jane tak sengaja menjatuhkan HP milik Jun. Keesokan harinya saat Jane sedang makan siang di kantin, tiba-tiba Win datang dan mengetahui bahwa Jane ikut dalam eksperimen Deep. Win sendiri merupakan seorang yang sangat suka berpesta bersama teman-temannya daripada belajar, sehingga ia memiliki jam tidur yang sedikit. Ternyata alasan Win tahu bahwa Jane mengikuti eksperimen Deep adalah karena ia juga mengikuti eksperimen tersebut. Selain Win, seorang mahasiswi yang sangat populer bernama Jin ini juga ikut dalam eksperimen itu. Jin merupakan selebgram yang sangat pintar, tetapi karena ia dipaksa sekolah kedokteran oleh orang tuanya, ia pun sering mengalami stres sehingga membuat dirinya susah tidur. Lalu selain mereka bertiga, ada satu pria lagi yang sangat terobsesi pada Jin, yaitu Peach. Peach sendiri merupakan seorang gamer no-lab yang sering bergadang hanya untuk bermain game agar ia bisa mencapai rank yang lebih tinggi. Karena mereka berempat sama-sama ikut dalam eksperimen Deep, mereka pun memutuskan untuk saling bertukar ID line agar mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Mereka berempat menghabiskan waktu dengan cara melakukan aktivitas harian seperti yang biasa mereka lakukan, hingga pada hari ketiga, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan eksperimen tersebut dan mendapatkan uangnya. Mereka lalu menggunakan uang itu untuk pergi ke salon, membeli konsol game, membeli jam, dan lain-lain, termasuk Jane yang menggunakan uang itu untuk membelikan Jun HP baru dan melunasi sebagian hutangnya. Untuk merayakan keberhasilan mereka dalam menjalankan eksperimen tersebut, mereka pun memutuskan untuk membuat sebuah grup chat dan berniat untuk menaklukkan seluruh level yang ada di eksperimen Deep, sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk membeli berbagai kebutuhan yang mereka inginkan. Beberapa hari kemudian, mereka berempat akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Hans dan berniat melakukan eksperimen level 2, di mana eksperimen itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari level 1 agar keratonin yang didapatkan bisa lebih terkonsentrasi. Awalnya mereka sempat ragu setelah mendengarkan penjelasan dari Hans, tetapi karena bayarannya mencapai 500.000 baht atau sekitar 218 juta, mereka pun mulai membayangkan berbagai hal yang mereka inginkan dan pada akhirnya mereka berempat kembali mengikuti eksperimen tersebut. Singkat cerita, setelah melewati hari ketiga, Win mulai merasakan pusing yang sangat hebat. Bahkan ia juga sempat memukul salah satu temannya karena ia mendengar suara-suara yang membuatnya terganggu. Jane juga sering marah-marah tak jelas pada adiknya. Bahkan saat ia sedang melakukan praktikum, ia sempat berhalusinasi dan melihat bahwa neneknya telah meninggal dunia. Saat mereka berempat sedang berkumpul bersama, Jane tak sengaja melihat jam milik Win yang menunjukkan persentase lebih banyak dari yang lain. Ia pun sadar bahwa mereka harus lebih banyak melakukan aktivitas agar keratonin yang mereka hasilkan lebih cepat terkumpul, sehingga mereka berempat pun memutuskan untuk melakukan pesta di rumah Peach. Untuk memastikan bahwa mereka tak tidur malam itu, Win pun memiliki sebuah ide, yaitu mencampurkan obat stimulus pada minuman mereka.
Dengan cara itu, Win sangat yakin bahwa mereka pasti bisa melewati malam keempat tanpa tidur sedikit pun. Meski Jin sempat menolak hal itu karena ia menganggap bahwa minuman tersebut berbahaya, tetapi pada akhirnya Jin pun juga ikut meminum minuman tersebut karena ia tak ingin mati konyol. Setelah itu mereka berempat kembali menggila dan berjoget-joget hingga suatu ketika Jin yang sudah kehilangan akal sehatnya pun mulai mendekati Win dan ia langsung menciumnya karena ia tahu bahwa Win menyukainya. Di sisi lain, saat Jin sedang berada di toilet, ia tak sengaja mendengar suara-suara aneh dari kamar milik Peach. Dan ketika ia masuk ke dalam sana, betapa terkejut dirinya ketika ia mengetahui bahwa Peach selama ini telah membuntutinya. Hal itu membuat Jin merasa sangat takut dan pada akhirnya ia pun mulai tak sadarkan diri. Menyadari bahwa Jin sedang berada di ambang kematian, Jin dan Win berusaha memberikan pertolongan pertama hingga akhirnya mereka berhasil membuat Jin hidup kembali. Lalu setelah kejadian tersebut, mereka berempat segera pergi menemui Hans dan memutuskan untuk tidak pernah mengikuti eksperimen Deep lagi. Hans berusaha meyakinkan mereka bahwa jika mereka berempat mengikuti Deep level 3, maka ia akan memberikan uang senilai 1 juta baht atau sekitar 435 juta rupiah. Tetapi karena mereka tak ingin kehilangan nyawa, mereka semua memilih untuk tak melanjutkan eksperimen yang sangat berbahaya tersebut. Di kampus, Peach berusaha meminta maaf pada Jin dan mengatakan bahwa ia melakukan hal itu karena ia ingin mensupport Jin lebih dari orang lain. Tetapi karena Jin sudah terlanjur marah, ia pun akhirnya pergi meninggalkan Peach begitu saja. Sementara itu, Jin mulai mendapatkan masalah baru karena akhir-akhir ini ia jarang belajar sehingga membuat nilainya turun drastis. Merasa kesal, Jin bahkan menyuruh Win untuk menjauhinya karena ia ingin fokus belajar dan tak punya waktu untuk melakukan hal yang tidak penting seperti berpacaran. Saat Jin hendak pulang, tiba-tiba ia melihat banyak orang yang berkerumun di sekitar sana dan ternyata ada orang lain yang juga ikut dalam eksperimen Deep. Tetapi ia gagal dan meninggal dunia. Malamnya ketika Jin sedang mengecek neneknya, ia sangat terkejut karena neneknya sudah tidak sadarkan diri, sehingga ia pun segera membawanya ke rumah sakit. Di sana Jun datang sambil memberikan sejumlah uang pada Jin dan mengatakan bahwa uang itu untuk membiayai operasi neneknya. Jin sempat bingung karena ia tak tahu dari mana Jun mendapatkan uang sebanyak itu, tetapi ketika ia melihat logo perusahaan Waymarer, ia pun langsung memarahi Jun dan menyuruhnya untuk tidak melakukan eksperimen berbahaya itu lagi. Di sisi lain, saat Win pulang ke rumahnya, ia sangat marah pada ayahnya yang telah membuang seluruh barang-barang milik almarhum ibunya karena hanya itulah satu-satunya kenangan yang mereka miliki. Win juga menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya karena ia mengira bahwa ayahnya telah membiarkan ibunya melakukan bunuh diri. Sementara itu, saat Jin pergi ke perusahaan Waymarer untuk menghentikan eksperimen yang dilakukan Hans terhadap adiknya, ia pun terkejut karena ternyata Jun sudah ada di sana dan ia juga telah menerima chip dari eksperimen level 2. Melihat hal itu, Jin sangat marah dan mengancam Hans bahwa ia akan melaporkannya ke polisi. Tetapi Hans justru mengancam balik dengan mengatakan bahwa ia tak akan melepaskan chip yang ada pada Jun jika Jin dan teman-temannya tak mengikuti eksperimen level 3. Dengan terpaksa, Jin pun berusaha meminta teman-temannya untuk menyelamatkan nyawa adiknya, tetapi Jin dan Peach justru menolak hal itu karena mereka berdua tak ingin mengorbankan nyawa mereka. Meski begitu, mereka berdua tampaknya tak bisa meninggalkan Jin begitu saja karena mereka menganggap bahwa Jin merupakan sahabat yang baik, sehingga mereka pun memutuskan untuk menerima tawaran Jin dalam melakukan eksperimen level 3. Karena mereka tahu bahwa eksperimen level 3 sangatlah sulit untuk ditaklukkan, Jin pun meminta tolong pada Profesor Nica untuk membantu mereka tetap terjaga hingga eksperimen itu berakhir. Di sana Profesor Nica mengatakan bahwa ia akan memberikan cairan ekstral setiap hari agar mereka tidak cepat ngantuk, dan ia juga menyuruh Jin untuk segera menghubunginya jika sesuatu terjadi pada mereka. Awalnya mereka semua bisa melewati hari pertama, kedua, dan ketiga tanpa adanya suatu masalah. Namun pada hari ke-6, beberapa di antara mereka mulai merasakan kantuk yang sangat berat hingga membuat mereka semua berhalusinasi.
Lalu saat mereka semua mulai sadar kembali, mereka tiba-tiba marah dan saling menyalahkan satu sama lain hingga membuat Win dan Peach gelut. Melihat hal itu, Jin mencoba menghubungi Profesor Nica, namun karena Profesor Nica tak segera menjawab panggilannya, ia pun segera berlari ke ruangan Profesor Nica. Tetapi betapa terkejutnya ketika ia sadar bahwa selama ini Profesor Nica lah dalang dibalik perusahaan Waymarer yang melakukan eksperimen Deep. Saat Profesor Nica memergokinya, Jin pun segera berlari menuju tempat teman-temannya berada. Namun ketika ia hendak menelpon polisi, sinyal yang ada di HP mereka tiba-tiba saja menghilang dan pintu yang ada di ruangan itu pun terkunci dengan sendirinya. Memasuki hari ke-7, mereka semua tampaknya mulai menggila. Bahkan Jin pun menghancurkan seluruh CCTV yang terpasang di dalam ruangan tersebut. Lalu beberapa saat kemudian, Win yang saat itu sedang terduduk lemas tiba-tiba saja mulai kehilangan kesadarannya hingga akhirnya ia meninggal dunia. Profesor Nica yang melihat kejadian itu pun segera membawa Win pergi dari ruangan tersebut. Tetapi setelah ia mengambil microchip milik Win, entah mengapa tiba-tiba saja Win hidup kembali dan ia berhasil menyerang Profesor Nica. Ternyata setelah Jin menghancurkan seluruh CCTV yang ada di ruangan itu, mereka menemukan sebuah zat CCL yang dapat mengakibatkan serangan jantung sementara dan memberikannya pada Win agar mereka bisa mencari tahu cara untuk melepaskan microchip yang ada di dalam tubuh mereka. Ternyata alasan Profesor Nica melakukan hal itu adalah untuk menyelamatkan kekasihnya yang telah mengalami mati otak selama bertahun-tahun. Saat itu kekasihnya yang bernama Jet ini sering melakukan penelitian terhadap dirinya sendiri, hingga suatu ketika saat ia kekurangan tidur dan mengalami halusinasi, Jet tanpa sadar melompat dari atas gedung dan akhirnya ia pun mengalami mati otak. Berbagai cara telah dilakukan oleh Profesor Nica untuk membuat Jet sadar dari komanya, termasuk eksperimen Deep. Ia bahkan menggunakan dirinya sendiri sebagai subjek eksperimen tersebut, tetapi karena keratonin yang dihasilkan oleh satu orang masih belum cukup untuk menyembuhkan Jet, ia pun terpaksa mencari relawan dan membayarnya dengan harga yang sangat mahal agar ia bisa mendapatkan keratonin dalam jumlah yang banyak. Saat Jin dan kawan-kawan mulai lengah, Profesor Nica tiba-tiba saja mengambil sebuah obat bius dan langsung menyuntikannya pada Jin hingga akhirnya Jin tergeletak lemas dan tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Jin dan Peach berusaha menghentikan Profesor Nica, namun karena ia terus memberontak, Jin pun terpaksa memukulnya dengan sebuah keyboard yang langsung membuat Profesor Nica pingsan. Sementara itu, Jun dan Win mencoba membangunkan Jin, tetapi sayangnya karena obat bius itu terlalu kuat, Jin pun mulai kehilangan detak jantungnya hingga akhirnya ia mulai berhenti bernafas. Mereka semua merasa bingung, panik, takut, sedih karena berbagai usaha yang telah mereka lakukan sama sekali tak membuahkan hasil. Jun yang tak terima dengan kenyataan pahit itu pun mencoba memukul-mukul kakaknya dan tanpa mereka sadari tiba-tiba saja Jin kembali bernafas. Setelah kejadian tersebut, Profesor Nica akhirnya ditangkap oleh polisi karena ia telah melakukan eksperimen yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Para relawan yang telah melakukan eksperimen itu pun juga gagal mendapatkan uang yang mereka inginkan. Namun di sisi lain, mereka akhirnya sadar tentang apa arti dari kehidupan dan mulai menjalani hidup mereka masing-masing sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka juga lebih memilih untuk tidur secara teratur daripada harus tidur untuk selama-lamanya, dan film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.